Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil ghusli. Faslun utawi iki fasal. Fi mujibil ghusli ing dalam nerangaken perkara yang mewajibkan mandi besar. Wal ghuslu utawi mandi besar lughatan ing dalam secara bahasa. Wal ghuslu utawi mandi besar lughatan ing dalam secara bahasa atau secara etimologi. Sayalanul ma'i. Cara bacanya sayalan ya, bukan sialan Ilham. Sayalanul ma'i iku mengalirnya banyu. Iku mengalirnya banyu ala syai'i atas wiji-wiji. Mutlaqon ing dalam secara mutlak. Wa syar'an lan utawi mandi besar ing dalam secara syarak. Wa syar'an lan utawi mandi besar ing dalam secara syarak. Sayalanuhu iku mengalirnya banyu. Sayalanuhu iku mengalirnya banyu ala jami'il badani atas sakabehane badan, atas seluruh badan, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Biniyatin kalawan niat makhsusotin yang ditentukan. Biniyatin kalawan niat makhsusotin yang ditentukan. Wis, sekilas penjelasannya. Setelah kita di depan mempelajari terkait dengan masalah tentang hal-hal yang membatalkan wudu, sekarang kita mempelajari hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Sebelum pada yang mewajibkan mandi besar, kita harus mengerti definisi terlebih dahulu. Jadi apapun saja dalam fikih ini, sebelum poin tentang pembagian, poin apa yang mewajibkan, syarat atau yang lain, pasti yang dibahas terlebih dahulu yaitu masalah definisinya atau pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah. Seperti di depan masalah sholat umpamanya. Sebelum pembagian masalah waktu sholat, rukun sholat, fardu atau yang lain, pasti sebelumnya dibahas tentang masalah pengertian sholat. Apa sholat di depan? Pengertiannya. Kalau bisa menjawab langsung pulang, nggak usah ngaji. Langsung pulang kampung. Sholat secara istilah adalah apa? Ibadah. Silakan. Yang ngerti bahasa Arab beserta pengertiannya langsung pulang. Pulang ke rumah masing-masing. Iya. Secara istilah. Secara istilah di depan dijelaskan as-sholatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa berdoa. Adapun secara istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Semua perbuatan dan semua ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Itu kan yang di depan. Bukan di depan, nanti di belakang. Sekarang pada poin pembahasan masalah pengertian atau definisi mandi besar. Secara bahasa yang penting ada air yang mengalir. Entah mengalir di atas kopiah atau di kaki, di kepala, tanpa ada persyaratan. Yang penting air itu mengalir, itu namanya mandi besar secara bahasa. Adapun mandi besar secara istilah yaitu air itu mengalir
ke seluruh badan. Artinya badan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Atau sebaliknya, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena dalam mandi ini beda dengan wudhu. Kalau wudhu harus tartib. Kalau ini terserah. Fahri mandi dimulai dari kepala nggak apa-apa. Atau Ilham mandi dimulai dari kakinya juga nggak apa-apa. Atau Arzak mandi dimulai dari pipinya juga nggak apa-apa. Terserah, karena tidak wajib tartib. Beda dengan wudhu, harus wajah yang pertama dan seterusnya. Tapi kalau mandi terserah. Kapit mandi, karena kalau pagi kedinginan statusnya manten baru, jadi di malam harinya kepalanya sudah dibasahkan, rambutnya sudah basah, terus di pagi harinya ketika mandi tidak usah membasahi rambut, sudah cukup. Namanya mandi secara nyicil. Nah, praktek mandi nyicil seperti itu. Malam harinya cuma membasahi rambutnya, pagi harinya statusnya hanya dari wajah sampai ke bawah. Itu namanya mandi nyicil. Jadi mandinya dicicil. Itu prakteknya manten baru biasanya. Paham Mbak Naura? Paham Mas Kapit? Paham ya. Jadi itu praktek mandi besar dengan nyicil. Jadi mandi besar itu meratakan air, ya, mengalirkan air ke seluruh badan dengan cara diratakan. Yang bagian zahir, yang bagian luar harus terkena air, itu pun dengan memakai niat yang telah ditentukan. Kalau junub ya pakai niat junub. Masa junub pakai niat wudu umpamanya? Ya, Hasan umpamanya nifas, kok nifas? Wilada umpamanya, kok wilada ya? Tidak boleh pakai niat wudu. Pakai niat ya junub, haid dan seterusnya. Paham ya? Itu termasuk contoh daripada niat yang ditentukan.